Nama Greenland akan menimbulkan kesan bahwa pulau ini memiliki landscape yang hijau dan banyak hutan, bukan? Nyatanya, wilayah ini 80%-nya ditutupi oleh lapisan es yang tebal, yang membuat daerah hampir seluruhnya putih jika kamu mencarinya di peta. Tapi jangan salah, di balik wilayahnya yang tentu saja sangat-sangat dingin, Greenland adalah tempat yang luar biasa untuk menyaksikan aurora borealis atau yang lebih dikenal dengan cahaya utara. Dan tentu masih banyak lagi fakta tersembunyi di balik pulau terbesar dunia ini, termasuk mengapa ia dinamai Tanah Hijau. Mari kita ikuti videonya sampai habis biar kamu nggak melewatkan sedikit pun detailnya. Greenland terletak di antara Samudra Arktik dan Atlantik, sebelah timur Kepulauan Arktik Kanada. Meski secara fisiogeografis merupakan bagian dari benua Amerika Utara, namun ia sangat erat secara politik dan budaya dengan Eropa, khususnya Norwegia dan Denmark, negara-negara kolonial dan Pulau Islandia, selama lebih dari 1000 tahun. Dan meskipun secara politik dan administratif merupakan bagian dari kerajaan Denmark, Greenland adalah sebuah negara otonom yang memiliki pemerintah sendiri dan mempertahankan tingkat otonomi yang signifikan dalam hal urusan dalam negeri mereka. 2. Luas Greenland sebesar 2.166 km persegi, bandingkan dengan Australia yang 3 kali lebih besar. Namun tetap saja, Greenland lah yang disebut sebagai pulau terluas di dunia. Mengapa begitu? Ternyata hal ini dikarenakan Australia bukanlah sebuah pulau, melainkan benua. Lalu bagaimana membedakannya? Pulau adalah sebidang tanah yang dikelilingi oleh air dan tidak terhubung secara langsung dengan daratan utama. Meskipun Greenland memiliki ukuran yang besar, ia tetap dianggap sebagai pulau karena tidak terhubung secara langsung dengan daratan utama. Secara geografis, ia terletak di dalam laut, yaitu Laut Atlantik dan Laut Arktik. Sementara Australia sebagai benua lantaran memiliki identitas geografis, politik, dan budaya yang terpisah dari pulau-pulau di sekitarnya. Ia juga memiliki geologi dan keragaman hayati dengan sistem gunung, gurun, dan berbagai ekosistem yang berbeda termasuk hutan hujan tropis, padang rumput, dan terumbu karang. 3. Greenland dihuni secara musiman selama kurang lebih 4.500 tahun terakhir oleh suku-suku Arktik yang leluhurnya berasal dari Kanada. Bangsa Viking mulai menetap di bagian selatan Greenland pada abad ke-10 setelah sebelumnya menghuni Islandia untuk menghindari persekusi Raja Norwegia dan pemerintahannya. Mereka nantinya berlayar dari Greenland dan Islandia ke benua Amerika. Rumpun suku Inuit tiba pada abad ke-13. Mereka hidup sebagai pemburu dan nelayan yang terampil di sini. Meski sudah lama dipengaruhi oleh kehadiran bangsa Norwegia, Greenland baru ditetapkan secara resmi sebagai wilayah Norwegia pada tahun 1262. Koloni bangsa Nordik di sana lenyap pada akhir abad ke-15 sejak wabah hitam melanda dan melemahkan Norwegia. Tidak lama kemudian pada tahun 1499, bangsa Portugal sempat menjelajah dan mengklaim pulau ini dan memberinya nama Terra do Lavrador. Pada awal abad ke-18, para penjelajah dari Denmark kembali mendarat di Greenland. Untuk mempererat hubungan perdagangan dan kekuasaannya, Denmark-Norwegia mengklaim kedaulatan atas pulau tersebut. Karena statusnya lemah, Norwegia pun kehilangan kedaulatan atas Greenland. 4. 3/4 Greenland ditutupi oleh satu-satunya lempeng es abadi selain Antartika. Di beberapa tempat, ketebalan es dan gletser bisa mencapai 3 km. Salah satu gletser terkenal di Greenland adalah Gletser Jakobshavn, yang merupakan gletser tercepat di dunia. Hanya daerah pesisir selatan dan baratlah yang bisa didiami manusia. Mungkin jika kamu bertanya-tanya, lalu jika semua daerah tertutupi es, mengapa disebut sebagai Greenland atau Tanah Hijau? Inilah jawabannya. Berbagai penelitian mengungkapkan di awal penjelajahan bangsa Viking yang dipimpin oleh Erik the Red, daratan Greenland memang tertutup rerumputan hijau. Itulah mengapa nama Greenland disematkan untuk tempat ini. Kala itu, peternakan domba dan kentang masih tumbuh subur karena iklim di sana lebih hangat daripada sekarang. Orang Viking menamakan Greenland dengan harapan dapat menarik pemukiman baru ke wilayah tersebut. Namun pada abad ke-14, suhu musim panas maksimum di Greenland menurun dan suhu dingin menyerang. Kondisi iklim menjadi lebih keras. Es dan gletser mulai menutupi sebagian besar wilayah. Proses ini terjadi secara alami dalam skala waktu yang panjang. Sahabat, mengingat adanya perubahan iklim yang ekstrim, lapisan es yang menutupi Greenland mencair. Apakah kalian setuju jika cepat ataupun lambat pemanasan global yang ekstrim akan mengubah Greenland kembali seperti nama semula, yaitu tanah yang hijau? Komen di bawah ya. 5.
Dengan jumlah penduduk sekitar 56.000 jiwa pada 2021, Greenland menjadi wilayah berpenduduk terjarang di dunia. Kurang lebih sepertiga penduduknya tinggal di Nuuk, ibu kota sekaligus kota terbesar di sana. Namun ada pula yang tinggal di desa-desa kecil. Komunitas ini hidup dengan cara yang unik dan terhubung erat dengan alam sekitar. Mereka menggabungkan tradisi Inuit dengan gaya hidup modern, menciptakan atmosfer yang unik dan memikat. Mayoritas penduduk Greenland adalah suku Inuit atau Eskimo. Mereka sangat terampil dalam menghadapi kondisi iklim yang keras dan hidup di lingkungan Arktik. Pertumbuhan penduduk di sana cenderung lambat dan stabil. Ini dikarenakan oleh sejumlah faktor, termasuk geografisnya yang terpencil, iklim yang keras, serta keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Kondisi ini mempengaruhi mobilitas penduduk dan arus imigrasi. Namun demikian, Greenland terus berupaya mempertahankan identitas budaya Inuit mereka dan melindungi warisan mereka di tengah tantangan modern. 6. Wilayahnya yang sebagian besar es menjadikan Greenland hanya memiliki sekitar 1% lahan pertanian. Untuk itu, perekonomian lebih banyak ditunjang sektor perikanan. Perburuan anjing laut pernah menjadi andalan ekonomi, tetapi menurun drastis pada awal abad ke-20 dan digantikan oleh penangkapan ikan, pengalengan, dan pembekuan ikan kod, udang, serta biota laut lainnya. Ketergantungan pulau ini pada industri ikan rentan terhadap masalah penangkapan berlebih dan harga yang berfluktuasi. Hal ini juga menjadi perhatian yang berkembang di akhir abad ke-20. Sebab itu, Greenland berusaha untuk mendiversifikasi ekonominya dengan mengalihkan ke industri pariwisata. Di samping itu ada pula sektor pertambangan dengan potensi sumber daya mineral yang signifikan, termasuk hasil alam berupa emas, rubi, uranium, besi, dan logam langka lainnya. Namun pengembangan pertambangan menghadapi tantangan teknis, lingkungan, dan logistik yang signifikan pula. Greenland menerima dana transfer yang signifikan dari pemerintah Denmark untuk mendukung perekonomian dan pembangunan infrastruktur. 7. Daging anjing laut merupakan bagian dari tradisi makanan di Greenland. Masyarakat di sana, terutama suku Inuit, telah mengonsumsi daging anjing laut selama berabad-abad sebagai sumber makanan yang penting dan sebagai bagian dari budaya mereka. Daging anjing laut di sana dianggap sebagai sumber protein yang bernutrisi tinggi. Hal ini penting mengingat lingkungan yang keras dan terpencil di mana Greenland berada, di mana akses ke sumber makanan segar mungkin terbatas. Dalam tradisi Inuit, setiap bagian anjing laut dimanfaatkan, termasuk dagingnya, lemak, dan kulitnya. Namun pengelolaan dan pengaturan penangkapan anjing laut di sana diatur dengan ketat untuk memastikan keberlanjutan dan konservasi populasinya. Rusa kutub juga dipelihara untuk diambil dagingnya, dan beruang kutub terkadang ditangkap untuk diambil daging serta kulitnya. Ada pula muktuk, hidangan tradisional dari Inuit yang terbuat dari kulit paus beku dan lemak. Umumnya masyarakat menggunakan paus jenis bowhead sebagai bahan utamanya, namun ada pula yang menggunakan beluga dan narwal. Makanan ini memiliki tekstur yang empuk dan rasa yang dianggap mirip kelapa segar atau telur goreng. Sahabat, sampai di sini, apakah kalian sudah terkejut dengan kuliner Greenland yang anti-mainstream? Kalau belum, siap-siap dengan menu yang satu ini. Adalah kiwak, hidangan tradisional Greenland yang terkenal. Kiwak terbuat dari burung marin, umumnya burung petrel laut utara atau fulmar. Sampai sini kedengarannya biasa saja ya. Tapi burung ini diolah dengan cara fermentasi dalam perut anjing laut selama beberapa bulan. Proses fermentasi ini mengubah daging burung menjadi tekstur yang lembut dan beraroma kuat. Untuk menyantap kiwak, perut anjing laut dibelah dan daging burung yang telah difermentasi tersebut diambil. Biasanya kiwak disajikan mentah atau setengah matang. Hidangan ini dianggap sebagai makanan yang kaya nutrisi dan disukai oleh beberapa penduduk Greenland. Kiwak memiliki makna sejarah, kebersamaan, dan keberlanjutan, serta sebagai cara untuk menghargai sumber daya alam yang diberikan oleh lingkungan Arktik yang keras. Tentu saja, tidak semua orang suka makanan ini karena rasanya yang khas dan aroma yang kuat. Selain itu, pemrosesan dan konsumsi kiwak juga menjadi topik diskusi di lingkungan internasional terkait kesejahteraan hewan dan konservasi spesies. 8. Greenland memiliki taman nasional terbesar dan paling utara di dunia bernama Taman Nasional Greenland Timur Laut. Taman ini dibentuk tahun 1974 dan diperluas tahun 1988. Areanya seluas 972.000 km persegi. Sejumlah fauna unik memang terdapat di pulau ini, termasuk mamalia laut pinniped, anjing laut harpa,
walrus, dan pinniped Arktik lainnya. Ada juga Katakia mamalia dengan ukuran besar meliputi paus bungkuk, beluga, narwal, orca, paus kepala busur hingga paus sperma. Ada pula hewan berkuku genap seperti rusa kutub, karibu tanah tandus, serta karnivora, rubah Arktik, anjing Greenland, hiu Greenland, dan hewan Arktik lainnya. Namun mamalia laut Katakia seperti paus orca, paus biru, dan paus sperma hanya muncul di musim-musim tertentu ketika melintasi Arktik sehingga jarang terlihat. Populasi beruang kutub juga banyak ditemukan di sana. 9. Bagi kamu pemburu fenomena alam berupa aurora, Greenland adalah salah satu tempat terbaik untuk menyaksikannya. Fenomena ini terjadi ketika partikel-partikel dari matahari bertabrakan dengan atmosfer bumi, menghasilkan tampilan cahaya yang spektakuler di langit malam. Aurora borealis paling sering terlihat di daerah kutub, salah satunya Greenland karena medan magnet bumi yang paling kuat terpusat di daerah kutub, memungkinkan partikel matahari masuk ke atmosfer dengan mudah. Sahabat Faktapedia, itulah tadi sejumlah fakta yang patut kita ketahui tentang Greenland. Kamu yang sudah pernah ke sana, share juga pengalamanmu ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video mendatang. Bye-bye.